Alhamdulillah udah saya lihat ternyata kita semua butuh Allah. Betul? Saya juga butuh Allah. Banyak mintanya, banyak. Yang kita minta sama Allah banyak banget. Bisa ngitung. Kalau bapak, abang-abang ini di depan saya bisa ngitung keinginan kita. Bisa ngitung nggak? Banyak banget berarti itu, nggak bisa hitung. Kita butuh tahu alasannya ngapa yang pada jawab butuh Allah. Tahu alasannya? Tahu ya? Kita butuh Allah, tahu, harus tahu kenapa kamu membutuhkan. Kata Allah, harus tahu. Ada di sini yang bukan milik Allah, ada. Semesta beserta isinya milik siapa? Yang bukan milik Allah ada nggak di situ? Berarti nggak ada, nggak nemu kita ya. Milik Allah semua. Allah Akbar, lupa ini malam. Allah yang tahu kondisi hati saya dengan sebenarnya. Tetapi saya ingin mengajak diri saya. Kalau saudara-saudara saya, ibu-ibu, mpok merasa terajak ya, alhamdulillah. Berarti saya nggak sendirian. Kita butuh Allah. Ya, tentu alasannya beraneka ragam dari diri kita masing-masing. Semua alasan yang kita miliki, kita yang rasa, kita yang tahu. Kita tahu apa yang kita mau, tapi kita nggak mampu hitung seberapa banyak kemauan kita. Saking banyaknya. Sama Bu, saking banyaknya dosa kita, perbuatan buruk kita, nggak kehitung. Tapi ngitung rajin banget ya. Dihitung-hitung mah nggak terlalu penting, yang penting sadar. Yang penting apa Bang? Sadar. Kita butuh Allah. Ayo, waktu demi waktu coba kita belajar kepada diri kita sendiri. Karena apa? Semuanya tergantung diri kita. Kita tingkatkan segala apa? Bentuk kesungguhan. Kita butuh Allah. Karena kita tahu apa yang menjadi alasan bahwa kita butuh Allah, beraneka ragam alasan. Ketika kita sadar, kita ngaku kita butuh Allah, tapi kita juga yang mengingkari, sering menjauh dari rahmat Allah. Kita ngaku kan ya, kita butuh Allah, sekali udah ngaku. Sekarang kita ngaku apa enggak? Kita sering menjauh dari rahmat Allah. Ngaku enggak? Ngaku ya. Udah berapa ratus kali sering dah, pokoknya nggak kehitung juga. Jadi kita pernah bersyukur, sering juga kufur. Ada satu pertanyaan dari saudari atau kita punya kakak, kita punya empok, kita punya kaum ibu ini posisi ya. Nanya, Ustaz, kalau tadi kita bilang kita ngaku butuh Allah, kita ini udah nyenengin Allah belum sih? Gitu ya? Kapan itu jawabannya? Jawabannya saat kita bersama dalam amal baik, itu kita sedang membuat Allah senang. Saat siapapun orang yang sedang berbuat baik di tempat baik bersama orang-orang baik dalam konteks ibadah, disitulah Allah gembira. Teruslah seperti itu wahai hambaku, karena siapapun yang namanya hambaku masuk ke dalam kebaikan, sungguh niscaya ia masuk ke dalam bagian dari rahmatku. Itu
Kalau soal belajar ilmu jangan asal jawab. Insya Alhamdulillah kita masih mau belajar, masih mau ngumpul, masih mau sholawatan bareng-bareng. Itu berarti tanda ya, di antara sekian tanda bahwa kita masih diberi rahmat oleh Allah. Apa diantaranya? Masih hadir ke tempat baik bersama orang-orang baik, melakukan kegiatan yang baik, bantu mengaji Al-Quran, mengkaji isi Al-Quran, mengkaji tafsir-tafsir Al-Quran, mentelaah isi-isi kitab, menerima nasihat, mendatangi orang-orang alim, soleh, guru, kiai, habaib. Kita berarti masuk ke dalam rahmat Allah. Itu berarti kita sekali lagi sedang membuat Allah bahagia, senang. Teruslah seperti itu, wahai hambaku. Dan siapa orang yang sedang berbuat buruk, sesungguhnya orang itu sedang menjauhkan rahmat Allah. Karena Allah tidak kemana-mana dan tidak pernah menjauh. Allah selalu berada menyaksikan orang-orang atas apa yang dilakukannya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Makanya orang yang berbuat buruk, selalu berbuat dosa, disuruh itu buru-buru. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Buruan pulang. Buruan sono minta ampunan atas Tuhanmu. Buruan. Ma'asabakum min sanatin faminallah wa ma'asabakum min sayyi'atin famin nafsik. Keadaan atau nasib yang sedang ada di dirimu itu, kalau itu nasib atau keadaan itu baik, sungguh itu datang dari Allah. Apabila itu nasib atau keadaan menimpamu dalam keadaan buruk, sungguh itu datangnya dari dirimu sendiri. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kita berbuat baik sesungguhnya bukan untuk Allah, tetapi untuk diri sendiri. Maka kalau amal perbuatan baik, jadikan itu sebuah tuntutan untuk diri kita, karena kita butuh melakukan kebaikan. Sungguh kebaikan yang kita lakukan bukanlah untuk Allah, tapi kembali untuk diri kita dan akan berbalik ke diri kita. Doa yang baik-baik atau ucapan yang baik-baik terhadap orang lain itu balik ke kita, Pak. Melakukan perbuatan baik terhadap orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, apapun bentuk pertolongan itu balik ke kita. Untuk investasi kita seberapa banyak, ya seberapa banyak kita berbuat baik. Nikmat yang hakiki dari perbuatan baik itu sesungguhnya ada di kampung akhirat. 30% diberikan di dunia, 70% disediakan di akhirat. Apa semua yang akan menjadi lengkap dari amal perbuatan baik kita supaya Allah anggap itu sempurna? Pakai sholawat. Allah pemilik segala-galanya. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kunci dari segalanya. Banyak orang tahu hukum sholat itu wajib. Banyak orang yang berani melanggar bukan sholat dilanggar, melanggar sholat. Sholat dilanggar mau boleh, melanggar sholat nih nggak boleh. Nah ini jangan tegolak. Ya. Sholat. Tahu kita sholat wajib. Amalan sebanyak apapun nggak ada catatan amalan sholat di kuburan, ditanya malaikat, kok rapi banget ini catatan amal baiknya. Iya. Dulu lihat dulu itu catatan amal sholat ada kagak? Kagak ada bagaimana? Lah berapa ini dia? Oh bahasa kita.
Itu diperiksa. Nah ini lembaran ini faktornya faktor beruntung. Ternyata ini si pulang saat hidup di dunia rawan dari sholat rajinnya, tapi hatinya dibuktikan oleh Allah melekat itu cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehari enggak kurang dari 100.000 bersolawat. Sholat yang tercatat kosong dibantu oleh Allah dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pun tidak boleh kita jadikan alasan, oh berarti sholawat gua banyak, sholat gua jarang, gua aman. Nggak bisa, itu namanya meledek Tuhan. Faktornya tadi faktor keberuntungan, lu mah sengaja meledek. Terus sholat ngapain dong saya ini kalau cuma cukup sholawatnya, ngomong cukup sholawat kita selamat, siapa? Sholawat menjadi pelengkap dari setiap amalan-amalan kita. Orang mulia dari ilmu, dari sholawat, dari cinta kepada Allah, dari cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi nasib atau keadaan yang kita alamin baik itu dari Allah datang. Yang baik, yang enak punya Allah. Apabila keadaan atau nasib buruk menimpa diri kita, memang itu datang dari diri kita. Jadi koreksi diri itu atau muhasabah itu penting. Ya. Selain tadi Bu Sisi bertanya, saat kapan sih kita ini akan membuat Allah senang gitu ya? Ya saat kita melakukan perbuatan baik. Apa aja yang namanya perbuatan baik disebut ibadah. Ya. Apa itu ibadah? Isinya ibadah perbuatan baik. Ibadah mutlak. Nah, kalau ibadah mutlak itu yang terangkum dalam rukun Islam, itu ibadah mutlak. Ada ibadah selain ibadah mutlak tadi tuh, ya senyum ibadah, nolongin orang, bangunin orang, nyebrangin nenek-nenek, ngkong-ngkong pengen nyebrang dibantuin sama kita, ibadah. Ada duri, ada batu, ada beling kita pinggirin, ibadah. Itu maksudnya ya. Jadi ibadah mutlak yang terangkum dalam rukun Islam. Ibadah di luar itu ya tadi itu, nolongin orang dan sebagainya. Jadi kalau kita tahu ya kita butuh Allah, banyak kemauan kita, Allah kasih. Begitu kita dikasih sama Allah ditinggal, jahat kita, jahat. Ditinggal demenan aja kita sakit banget itu. Ya, untung Allah bermurah. Obatnya itu istighfar. Tak ada dosa besar yang menumpuk melainkan itu orang sering beristighfar. Fakultus rabbikum innahu kana ghafara. Fakultus taufiru rabbakum innahu kana ghafara. Dengan beristighfar memohon ampun kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Itu enak bagaimana tanaman hati kita, bagaimana prasangka kita, pikiran kita, semuanya yang baik-baik keluar dari kita kembali ke kita. Orang kadang-kadang punya pengen dunia, tapi kagak merhatiin, kagak deketin yang punya. Kadang-kadang suka iseng, ada waktu saya buka buku, bahasa saya buku aja, kalau kitab kebangetan sok. Saya buka buku, baca buku. Kagak ada yang sulit sebenarnya Bu. Apa-apa jadi sulit karena hati kita itu berat. Allah mah kagak pernah bikin kita susah. Orang kitanya baru denger udah waduh berat banget, waduh susah, belum ngapa-ngapain kan itu mulutnya udah ngomong apa? Sering banget kita ngomong ucapanmu doa
doamu, ngomongnya sembarang-barang. Innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah selalu menginginkan kemudahan bagimu. Tidaklah Allah menginginkan kesulitan bagimu. Apa coba alasannya? Itu ada itu. Yang susah mulut kita, kaki sama hati jadi susah bergerak. Jadikan apa aja bentuk kebaikan itu sebagai kebutuhan. Kalau berbuat baik anggap kebutuhan, enak hatinya. Ini mah berbuat baik apa? Tujuannya sama orang yang kita berikan bantuan, bukan Allah. Ujung-ujungnya itu orang nggak bisa berterima kasih sama kita, kita kecewa. Di bulan nggak ada terima kasihnya sama saya, kecewa kita dah. Berbuat baik sama si fulan atau fulana, si fulana kagak apa, dianggap nggak punya rasa terima kasih, kecewa dah dia. Biasa buru malas bantuin dia. Orang yang ketinggalan adalah orang yang bicara di tengah-tengah pembicaraan. Orang ini akan ketinggalan. Nonton TV, kita ke kamar mandi, bentaran ketinggalan nggak? Apalagi dengerin orang ngomong, kita tinggal bangun, tinggalan dikit. Seberapa ketinggalannya? Selama kita ninggalin itu. Nikmat itu semuanya kita yang datengin, Allah yang ngirimin, Allah yang menyetujui. Kalau kamu menghargai nikmat yang kuberikan, nikmat yang kamu tidak minta, aku akan berikan. Coba itu. Nikmat yang kita kagak minta dikasih. Saking kita menghargai nikmat yang datang pada diri kita, nikmat yang kita kagak minta nyampe. Ya. Berapa ini? Sore. Hati tempatnya orang hidup akan enak atau enggak enak, itu tempatnya itu hati. Kita tengok diri kita, hati kita isinya apa, maunya apa. Dari situ kita mulai itu. Hati kita punya apa, isinya apa, ntar insya Allah dibantu Allah, maka kita jadi terarah. Maka tujuan kita kalau apa-apa jangan lain-lain dari doa Allah. Iya. Jadi hidup atau nasib enak tuh Bang Aris, tergantung kita. Iya. Nasib kita tergantung kita. Lah Allah tinggal ngikutin, wah iya ini si fulan hambaku, kulihat berusaha mencoba untuk merubah nasibnya. Gua bantuin, aku bantuin dia si fulan itu, karena dia kulihat ingin merubah nasibnya. Tuh, dibantuin Allah. Dibantuin sama orang tua pakai doa, dinasehatin sama orang tua. Kalau punya guru, didoain sama guru, dapat nasihat dari guru, arahan, bimbingan dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan mau dikit mau banyak apa yang kita dengar, kita jadi ingat atas rahmat Allah. Kita jadi tahu, sehingga dari apa yang kita tahu, apa yang kita ingat, Allah bantu dengan rahmat Allah agar kita mudah melakukan nasihat yang telah kita dengarkan, diberkahi hidup kita, diterima amal ibadah kita, selalu menjadi hal-hal yang menguntungkan bagi diri kita karena mencintai kebaikan, mendekati kebaikan, kebersamaan dalam kebaikan, bersolawat sebanyak-banyaknya, supaya syafaat baginda Nabi Muhammad SAW juga menyertai kita di dunia hingga kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di situ tidak banyak penting manfaat. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
inni qad istauda'tuka ilma ma 'allamtani farduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wala tansanihi ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.